Orang itu nganti cari kesenangan dengan maksiat karena tidak nyaman dengan taat. Sehingga kiai-kiai alim termasuk Bali Maksum, Mbah Mun, bapak saya semuanya itu seneng guyon. Supaya orang itu nyaman dengan kiai, nyaman dengan taat. Sehingga nggak perlu seneng dengan yang maksiat. Tapi sekarang banyak orang membawa Islam itu dengan keras. Saya masih ingat wasiatnya bapak, hak kena ngaji guyon ae, wong bingung mikir utang katanya gitu. Dan Wali Maksum itu masyhur seneng guyon. Bapak saya itu pernah ngajak saya mau ke pondok, santri-santri pas guyon itu kembali, gak sida jong santri lagi guyon. Kayak nopo pak? Guyon itu barang mewah. Santri itu kadang telat wesel radi duwe, iso guyon itu luar biasa. Makanya jangan diganggu aja gitu. Meskipun resikonya keterusan guyon double kayak tadi. Jadi itu sanad itu, jadi itu sanad yang luar biasa. Jadi sebetulnya guyon tadi ada filosofi yang luar biasa supaya orang itu farah bitaat atau farah bima ahlallah. Sehingga ada ayat qul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Sehingga orang itu tidak perlu seneng lewat maksiat, hura-hura lewat maksiat. Kita cium tangannya Mbah Maksum sudah seneng, cium tangannya Mbah Ali seneng. Itu santri kalau ketemu Mbah Hamid nyium tangan itu lebih seneng ketimbang nyium tangan artis. Karena kalau nyium tangan artis, astagfirullah kan mesti itu terseksa. Tapi kalau nyium tangannya Mbah Hamid itu dikenang sepanjang masa. Ini yang harus kita gerakkan di zamanil akhir. Jadi orang harus terbiasa seneng bitaat. Saya itu kalau sudah belajar tafsir misalnya, karena itu sesuatu yang saya tekuni. Saya belajar tafsir tidak lazim ya, tidak pakai kitab tafsir terus, tidak, seringnya pakai fikih. Ya karena saya punya guru Mbah Maimun adalah putra Ki Zubair Al-Faqih. Saya punya guru bapak saya sendiri, punya guru-guru wali. Jadi saya ini punya jalur ulama, punya jalur wali. Sehingga kemungkinannya saya itu kalau nggak ulama ya wali atau gaduh-gaduh nggak jelas itu karena saking banyaknya. Dalam ilmu yang diajarkan Mbah Mun, diajarkan tentu beliau punya sanad ke Said Alawi sampai Rasulullah atau lewat Mbah Karim, Mbah Hashim juga sampai Rasulullah. Yang jelas gak lewat duta besar karena ini mengkotek itu bahaya kalau sanad lewat apa duta besar. Sanadnya begini, ada riwayat yang ditulis kitab Ihya, juga ditulis kitab Khilyatul Aulia, itu memang yang menopang perilaku duta besar tadi. Inna min khiyari umati qauman yadhakuna jahron min saati rahmatillah. Itu dalam kitab Khilyatul Aulia redaksinya malah inna min khiyari umati fi manabbani al-mala'ul a'la qauman yadhakuna jahron min saati rahmatillah. Jadi termasuk umat-umatku yang pilihan adalah itu komunitas kaum yang kalau guyu itu banter-banter itu. Sehingga saya khawatir duta besar tadi ngakak-ngakak gitu apa bagian dari kewaliannya ya gitu. Karena disebut khiyarul ummah, umat pilihan. Meskipun kayaknya enggak juga, tapi ini cerita saja ya. Jadi inna min khiyari ummati fi manabbani al-malul a'la qauman yadhakuna jahran min saati rahmatillah. Lalu saya mikir kenapa itu jadi khiyarul ummah. Bali itu masyhur seneng guyon. Mbah Mun ya masyhur seneng guyon. Bapak saya seneng guyon. Saya dulu itu iskal, ada kaji itu terkenal agak punya will itu, ya agak maksiat gak ceritanya, ini agak katut juta besar tadi, makanya saya ngomong perempuan. Kaji itu agak ada gosip suka will. Ketika Mbah Mun ketemu bapak saya itu bilang begini, "Lho Nur, bapak saya namanya Rosalim, apa iku ayu kok nganti kaji ku senang?" "Lho ayu, Mbah." Bahasane tentang ayu, saya dulu iskal kenapa Ki bakas wong ayu gitu. Tapi setelah saya tambah alim, tambah tahu itu sama harus ikrar, memang tambah alim, paham itu artinya tambah alim. Akhirnya Mbah Mun cerita gini, nah aku kefikian malah jadi kodaf. Jadi kodaf misalnya gini, Anda terlalu Islam serius, pasti komentarnya gini, kaji kok demenan, kaji kok katut wedoan. Serius tapi akhirnya menabrak satu aturan yang dilarang Allah SWT, itu kalau kamu menuduh zina jadi kodaf, kalau kamu bilang kaji kok katut wedok jadi suudzon. Maka bahasan yang netral adalah lo ayu no kok nganti katut ya. Ayu Mbah, iya ya wajar, wong ya mesti katut wong ayu gitu. Itu filosofi. Jadi di balik guyon itu ada trik untuk menghindari ke fikih atau ke ketentuan fikih yang salah. Yaitu kalau kamu kejebak ekstrim, kaji kok seneng wong ayu, kaji kok
demenan, maka berarti Anda qadzaf. Qadzaf itu menuduh orang lain yang nggak jelas apa buktinya. Maka guyon ini satu-satunya cara menghindari kesalahan yang lebih fatal. Sehingga di sini dibutuhkan kemampuan seni mengelola agama supaya agama ini tetap ceria.